sehingga kita dapat melaksanakan rutinitas pagi ini, melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah berjuang dengan para sahabat membawa risalah Islam ini sehingga kita pada saat ini dapat menikmati indahnya risalah Islam itu sendiri. Bapak dan Ibu sekalian, pada pekan kedua ini ya, sebagaimana biasa kita akan melanjutkan kajiannya. Nah, di sini berhubung problematika Palestinaan atau perang antara pejuang pembebas Palestina dengan penjajah Israel masih berlangsung per hari ini ya. Sejak dari 7 Oktober sekarang kita sudah memasuki 10 Desember ya. Sudah sekitar 2 bulan lebih ya, atau sekitar 64 ya. 64 hari peperangan ini berlanjut ya. Oleh karena itu di sini saya akan mengangkat tema berkaitan dengan tematik ya, hadis-hadis tertentu yang membahas berkaitan tentang Palestina itu sendiri ya. Di sini ada buku tertentu ya, yang dikarang oleh ulama Timur Tengah. Jadi beliau ini mengumpulkan hadis-hadis berkaitan tentang Palestina sebanyak 40 ya. Bisa jadi memang lebih daripada itu ya. Nah, kita mulai memasuki hadis pertama di sini berkaitan tentang Palestina. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asy-Syam ardul mahsyari wal mansyar." Nah, ini hadis yang pertama ya. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, "Syam adalah tanah tempat berkumpul dan di sana tempat menyebar ya." Syam ini ardul mahsyar, tempat padang mahsyar ya, atau mansyar, tempat menyebar juga. Nah, kalau Syam ini identiknya adalah pada suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li Syamina. 3 kali Rasulullah berdoa seperti itu di depan para siapa? Di depan para sahabat. Allahumma barik li Syamina. Yang pertama ini Allahumma barik li Syamina. Yang pertama kata sahabat, ya Rasulullah li Najdina. Najdina ini maksudnya adalah Najd ya. Najd itu apa? Riyadh sekarang ya. Riyadh ya, tempat Rasulullah dan orang-orang sahabat zaman dulu atau kabilah Arab itu Najd ya, Riyadh sekarang ya. Tetapi kata Rasulullah kan pertama Allah barik di Syamina, ya Allah berkahilah Syam kami ya. Tapi ketika para sahabat ya Rasulullah doakan juga untuk Najd ya, untuk Riyadh ya. Tapi Rasulullah yang kedua Allahumma barik li Syamina ya. Ya Allah berkahilah untuk Syam ya. Hanya kata sahabat Rasulullah masih 2 kali Syam lagi. Ya Rasulullah barik li Najdina. Doa untuk keberkahan Najd Riyadh ya. Lalu yang ketiga apa? Allahumma barik li Syamina. Sampai 3 kali bayangkan Rasulullah ya. Lalu ya Rasulullah 3 kali Syam ada apa dengan Syam gitu kan? Tapi namanya para sahabat ya, orang Arab Saudi anggaplah ya gitu ya. Ya Rasulullah, Allah barik li Najdina. Kapan ini untuk Najd ini ya? Yang keempat, Allahumma barik li Yamanina. Ya Allah berkahilah untuk Yaman. Najd ya dapat. Ya. Nah, ini para ulama menganalisa hadis ini begitu luar biasa ya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk keberkahan Syam sebanyak 3 kali, keberkahan Yaman untuk Yaman 1 kali, bahkan para sahabat minta keberkahan untuk Najd ya. Najd itu Riyadh sekarang, tapi nggak dapat ya. Nah ini ya, ternyata ini berkaitan tentang nubuat ya, akhir zaman itu sendiri, bahwa Syam di akhir zaman ardul mahsyar wa mansyar ya. Bahwa Syam ini negara apa saja? Yang pertama adalah Palestina itu sendiri ya. Jadi Syam ini kalau di zaman Rasulullah ya Syam ya, ada apa namanya Mekah ya, lalu ada Syam ini kalau misalnya dari Mekah yang pertama masuk lewat Yordan. Berarti Yordan itu adalah Syam. Ketika Rasulullah bertemu dengan Bukhara, itu kan
di Yordan, itu termasuk dalam Syam ya. Tapi Syam intinya itu di Suriah, perdagangan internasional di masa Rasulullah SAW. Berarti Syam memasuki regional Yordan, Palestina, Suriah ya. Terus apa lagi? Lebanon, apa lagi? Dan Mesir Utara ya, dekat Sinai ya. Itu dinamakan Arish ya. Arish ini masih masuk ke dalam bagian daripada Syam. Berarti berapa negara? Sebagian Mesir, Palestina keseluruhan, Yordan keseluruhan, apalagi Suriah keseluruhan, dan Lebanon keseluruhan. Berarti lima negara ya. Nah 5 negara ini dia masuk dalam yang dimaksudkan Rasulullah Syam di masa itu, di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kenapa Rasulullah mengatakan ini hadisnya ya, diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Imam Baihaqi, Imam Tabrani ya. Kenapa Rasulullah mengatakan bahwa Syam adalah ardul mahsyar, tempat berkumpul. Nah ini berkaitan dengan akhir zaman ya, bahwa di akhir zaman nanti ya, tafsiran atau analisa para ulama daripada hadis ini yang pertama adalah bahwa tidak ada tempat yang paling aman di akhir zaman nanti itu kecuali di Syam ya. Walaupun ada hadis yang lain mengatakan Mekah dan Madinah ya, tapi hadis ini berbicara tentang Syam itu sendiri ya. Kenapa tempat yang paling aman? Para ulama menganalisa tempat yang paling aman di akhir zaman itu adalah Syam. Karena bisa jadi kalau sekarang saudara-saudara kita Muslim Palestina sedang dibantai ya, sudah 64 hari, sudah 18.000 sipil yang syahid ya, belum lagi yang luka-luka ratusan ribu. Luka-luka itu belum lagi yang hilang. Yang hilang itu maksudnya adalah yang tertimpa bangunan. Ketika bangunan nggak ada alat untuk evakuasi, namanya ketika bom jatuh itu dia tertimpa bangunan, di dalam bangunan itu tidak bisa diselamatkan itu ribuan ya. Kalau kita di Indonesia waktu bangunan ya ada traktor, ada apa ya, di sana nggak harus pakai manual ya. Orang mengangkat beton, ada yang bisa, ada yang enggak, ada yang bisa terselamatkan, ada yang enggak. Makanya di media sosial ketika agresi penjajah Israel banyak yang tertimpa bangunan, itu yang membuat banyak syahid ya. Nah, anggaplah kita di sini aman di Indonesia atau selain daripada Palestina itu sendiri. Saksikanlah analisa ulama di sini mengatakan bahwa di akhir zaman nanti ketika pembebasan Masjidil Aqsa itu sudah terjadi, tempat yang paling aman dari huru hara akhir zaman itu adalah di Palestina atau Syam itu sendiri ya. Justru Indonesia aman tidak? Saya katakan tidak aman ya. Karena kenapa? Ketika pembebasan Masjidil Aqsa, fitnah demi fitnah itu akan terjadi ya. Dajjal akan keluar, antek-anteknya akan keluar, fitnah macam-macam ya. Belum lagi zalazil atau gempa-gempa itu di muka bumi ini akan berentetan ya. Jadi kita di Indonesia ketika sudah menjelang akhir zaman, semuanya selain daripada Syam itu bisa jadi tempat huru hara akhir zaman, bencana alam dan lain-lainnya. Justru di sini kata Rasulullah, tempat yang paling aman secara agama ya itu adalah di Syam itu sendiri ya. Makanya mahsyar ada yang menafsirkan menjelaskan ardul mahsyar adalah tempat hijrah ya, tempat kumpul di akhir zaman. Walaupun tafsiran yang kedua adalah mahsyar, ardul mahsyar ini adalah kalau kita berbicara tentang yaumul hisab ya, ada namanya kalau kita bisa biasanya padang padang mahsyar ya. Nah, mahsyar ini dari bahasa Arab, padangnya bahasa apa? Ya bahasa Indonesia ya. Tapi artinya apa? Tempat berkumpul seluruh manusia yang pernah ada ya. Dari zaman Nabi Adam sampai orang yang terakhir lahir atau terakhir meninggal di akhir zaman nanti. Berarti kan dari dulu sampai dari awal muasalnya bumi ini ada sampai bumi ini akan hancur ya. Itu dikumpulkannya di mana? Di Syam itu sendiri ya. Tetapi makanya padang mahsyar itu bukan di Indonesia, bukan di Cina, di Rusia atau Amerika, tetapi padang mahsyar itu ketika Allah sudah menghancurkan seluruh muka bumi ini lalu digantikan dengan bumi yang lain ya. Jadi
Pada hari kiamat itu tiupan sangkakala itu 2 kali. Pernah saya sampaikan. Tiupan pertama adalah menghancurkan seluruh alam semesta ini, tidak ada lagi ya. Planet, manusia, makhluk hidup, malaikat pun tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, jeda tiupan kedua ini ada yang mengatakan 8 ya, atau 8-nya 8 wal alam, 8 hari, 8 tahun, 8 abad wal alam ya. Ini hitungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tiupan kedua itu adalah memunculkan seluruh muka bumi ini, manusia akan dibangkitkan. Nah, tiupan yang kedua ini bumi itu akan ada lagi ya, tapi dinamakan padang mahsyar. Nah, itu semuanya rata ya, nggak ada lembah, nggak ada gunung, nggak ada pohon, semuanya rata, datar. Nah, itu dikatakan padang mahsyar itu tempatnya adalah di Palestina ketika sebelum hancur itu sendiri ya. Tetapi wal mahsyar tempat menyebar juga. Menyebar apa? Ketika di padang mahsyar pertama awal kumpulnya adalah seluruh manusia tadi, dan disitulah tempat menyebar mana yang akan masuk surga dan mana yang akan masuk neraka. Ya, jadi di sini bahwa Ardul Syam ini sangat luar biasa ya. Nubuat daripada Rasulullah SAW bahkan tadi sudah saya jelaskan. Allah membarik di Syamina sampai berapa kali? 3 kali ya. Nah, keberkahan itu sangat luar biasa ya. Belum lagi kalau misalnya kita berbicara tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan Syam ya, atau ayat-ayat yang berkaitan tentang Palestina tersebut ya. Dalam surat Isra ya, ilal masjidil aqsa alladzi barakna, Masjidil Aqsa yang diberkahi ya, sekelilingnya ya, alladzi barakna haula. Perhatikan Masjidil Aqsa di Palestina, keberkahan itu di sekelilingnya ya. Belum lagi hadis-hadis yang lain, ayat-ayat yang lain sangat banyak. Nah, ini yang kedua ya, hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumus sa'ah hatta yuqatil al-muslimuna al-yahud fayaqtuluhumul muslimuna hatta yahtabi al-yahudiyyu min wara'il hajari wasyajari fayaqulul hajaru awil syajaru ya muslim ya abdullah hada yahudiyyun khafi fata'ala faqtulhu illa al-gharqad fa innahu min syajaril yahud. Nah, ini menarik juga hadisnya ya. Ada Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika Rasulullah bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yuqatilal muslimun, sampai orang-orang muslim itu memusuhi atau membunuh para Yahudi, berperang maksudnya ya. Fayaqtuluhumul muslimun, dalam peperangan tersebut orang-orang muslim membunuh orang Yahudi sampai orang Yahudi itu bersembunyi. Hatta yahtabi al-yahudiyyu, sampai orang Yahudi bersembunyi. Di mana bersembunyi? Wara'al hajari wasyajar, di belakang batu, di belakang pohon. Fayaqulul hajar wasyajaru, maka batu-batu tersebut, pohon-pohon tersebut, mereka akan berbicara ya. Nah, ini ya, di akhir zaman nanti ya. Ya Abdullah, ya muslim, hai hamba Allah. Siapa yang berbicara ini? Batu atau pohon. Di belakang saya siapa? Yahudi. Bunuhlah dia, kecuali Gorkot ya. Fa innahu min syajaril yahud, kecuali pohon Gorkot ya. Karena pohon Gorkot ini adalah pohonnya Yahudi. Coba kita jelaskan hadis ini ya. Ini sangat menarik ya. Analisa dari para ulama pun sangat menarik. Jadi kalau kita berbicara tentang hadis-hadis Syam itu sendiri ya, Palestina itu sendiri, itu 80% berkaitan tentang akhir zaman ya, Syam ya, dan lain-lain. Nah, di sini apa kata Rasulullah? Bahwa di akhir zaman nanti ya, orang-orang muslim akan berperang dengan orang-orang Yahudi ya. Sampai orang Yahudi tersebut bersembunyi di belakang pohon dan di belakang batu ya. Jadi itu menjadi syarat akhir zaman, syarat hari kiamat. Itu apa? Peperangan besar-besaran antara muslim dengan orang Yahudi. Coba kita lihat daripada muslim.
Nah, ini di sini tidak dikatakan Muslim Palestina, ya, Muslim Palestina saja, ya, tetapi umum, ya, global Muslim, ya. Tidak dijelaskan Rasulullah Muslim Syam, ya, Muslim dari Syam, Muslim Arab, gitu, Muslim dari Palestina tidak dijelaskan, tapi Muslim, ya. Berarti ini ada indikasi dari Rasulullah bahwa perang akhir zaman nanti yang akan memerangi, membebaskan Masjidil Aqsa bukan hanya saja Muslim Palestina, ya, bisa jadi Muslim Mesir, ya. Jadi negara-negara Arab saya katakan semuanya rata-rata pro kepada penjajah Israel, rata-rata, ya, mayoritas, ya, kecuali mungkin negara Qatar, ya, atau Kuwait mungkin, ya. Tapi rata-rata semuanya rezimnya itu pro kepada Israel. Tetapi sipilnya, ya, sipilnya itu rata-rata pro kepada Palestina itu sendiri. Sipil Saudi, sipil Mesir, Yordan, ya, yang tidak berpihak ke rezimnya, ya. Tapi kalau sipilnya berpihak pada Palestina. Nah, kalau kita melihat daripada hadis ini, bisa jadi yang akan membebaskan Masjidil Aqsa bukan hanya saja Muslim Palestina, tapi dibantu dengan Muslim Mesir, Muslim Yordania, Muslim Saudi, atau mungkin Muslim Asia dan lain-lainnya, ya. Nah, fayaqtuluhumul muslimun. Nah, ketika itu berarti ketika ada redaksi orang-orang Muslim akan membunuh orang Yahudi, berarti di sini sudah ada isyarat daripada Rasulullah kemenangan itu di tangan siapa? Orang-orang Muslim. Maka di sini hatta yahtabi al-yahud, sampai orang-orang Yahudi itu bersembunyi. Kalau sudah bersembunyi berarti mereka sudah kalah, ya. Ini sesuai dengan apa firman Allah dalam Al-Qur'an, ya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah wa liyukabbiru ma'alau takbira. Jadi janji Allah Subhanahu wa taala Masjidil Aqsa akan dibebaskan, ya. Oleh siapa? Ibadahana, hamba Allah. Kalau berbicara tentang hamba Allah, ya hamba Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat Isra, asra bi abdihi, telah memperjalankan hambanya. Siapa ini hambanya ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam Al-Qur'an ada redaksi hambanya, biasanya orang soleh, orang baik, ya. Tadi dalam satu ayat saja hambanya, maksudnya siapa? Rasulullah, ya. Kalau di sini ibadah lana berarti hamba-hamba Allah yang mengikuti siapa? Jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka itulah yang akan memerangi orang Yahudi, ya. Mustahil orang misalnya duta indah, ya. Dia tidak pernah sholat subuh di masjid, tidak pernah baca Al-Quran, kalau pengen membebaskan Masjidil Aqsa, mustahil atau tidak? Mustahil, ya. Karena apa? Dia bukan hamba Allah, ya. Hamba hawa nafsu, ya. Karena tidak sholat subuh, ya, tidak baca Al-Quran dan lain-lain. Tapi kalau ada jamaah duta, dia sholat subuhnya nggak pernah bolong, ya. Dalam setahun 2 tahun kalau bolong kalau lagi sakit aja, ya. Yang kedua, baca Al-Qurannya kencang, sholat tahajudnya kencang. Saksikanlah kalau dia berbicara, saya akan membebaskan Masjidil Aqsa, 90% dia berbicara benar, ya. Karena dia hamba siapa? Hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah memenuhi syarat, itu intinya, ya. Nah, hatta yahtabi al-yahud wa hatta yahtabi al-yahud. Nah, ketika dalam peperangan tersebut orang-orang Yahudi bersembunyi. Nah, ciri daripada orang Yahudi itu bersembunyi, pengecutnya luar biasa, ya. Dari zaman Rasulullah, zaman setelahnya, bahkan zaman sekarang, ciri daripada orang Yahudi itu sangat menakuti kematian itu sendiri. Saking takut kematian, apa yang mereka lakukan? Ya, bagaimana caranya mereka hidup, ya. Fobia kepada kematian sendiri. Kenapa mereka takut kematian? Karena mereka mencintai dunia ini. Kenapa mereka mencintai dunia ini? Ya, hati mereka sudah dunia itu tebalnya luar biasa, ya. Makanya wajar, ya, mereka menguasai dunia ini, ya, secara perpolitikan, secara ekonomi,
ya. Kenapa Amerika kemarin membuat veto, ya, tidak mau mengakhiri peperangan di mana di Palestina sana? Ya karena mereka sudah manut-manut kepada Israel. Karena perekonomian daripada Amerika dipegang oleh siapa? Naganya versi Israel. Kalau kita naga 9, kalau di sana berapa? Ya berapalah naganya ya di Amerika? Itu orang-orang Israel. Bunker-bunkernya secara ekonomi, perpolitikan, sosial, budaya di negara-negara barat, ya. Jadi orang-orang Israel ini, ya, mereka menguasai dunia ini dari berbagai macam elemen. Baru saja kemarin saya membuat tulisan, ya, tidak ada yang berpihak kepada pejuang Palestina, ya, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Bahkan 7 hari kemarin, minggu lalu ada gencatan senjata, ya. Itu kan kontainer, ya, banyak bantuan internasional yang bisa memasuki jalur Gaza. Tapi perlu digarisbawahi, kenapa bisa masuk, ya? Padahal masuknya itu lewat harus dapat izin dari Israel, ya. Siapa yang mengelola ini? Yang mengelola adalah Hilal Ahmar, ya. Kalau bulan sabit merah kan ini adalah organisasi kesehatan internasional, ya. Kalau organisasi internasional berarti kan dia harus objektif, ya. Siapapun dia sakit, siapapun dia terluka, siapapun dia korban perang harus ditolong, ya. Tetapi di sini kelihatan bagaimana bulan sabit merah keberpihakan mereka kepada penjajah Israel, ya. Jadi kontainer masuk bantuan internasional masuk ke jalur Gaza nggak gratis ternyata, ya. Karena kenapa? Ternyata misi terselubung mereka adalah menjadi informan dari sahabat penjajah Israel. Apa itu informan? Ya intel maksudnya, ya. Berusaha mencari tawanan-tawanan Israel yang sedang ditangkap di mana? Di jalur Gaza sana. Ya, itu salah satu misi terselubungnya, ya. Belum lagi bantuan-bantuan tersebut mereka semaksimal mungkin tidak mau disalurkan kepada para pejuang pembebas Palestina, terutama Hamas ini. Nggak mau, ya, karena sudah dapat taklimat dari siapa? Arahan daripada Israel, ya. Ini sangat miris, ya. Oleh karena itu, mana bantuan kata rakyat sini? Mana katanya kontainer 500.000, 2.000 kontainer, kita masih kelaparan, ya. Ternyata dibagikan kepada orang-orang yang anti perjuangan itu sendiri. Jadi memang orang Palestina ada oknum-oknum juga, ya, yang munafik, ya, tidak banyak tapi ada, ya, kepada mereka. Nah, ketika dibagikan ke mereka, ya sebagian bayarkan dijual sama mereka. Yang seharusnya bantuan, ya, malah dijual sama mereka oknum-oknum ini, dijual dengan harga yang fantastis, ya. Dengan biasanya beras misalnya kita 1 kilo 10.000 dijual sama dia 1 juta, bayangkan. Karena kondisi perang, karena beras jarang. Nah ini kan kurang ajar, ya. Nah ini orang-orang seperti ini yang mendapatkan bantuan-bantuan tertentu, ya. Nah ini makanya sangat miris, ya, bagaimana orang-orang Yahudi ini kita kembali, mereka sangat menakuti kematian itu sendiri sehingga mereka berusaha untuk bisa hidup, ya. Di zaman Rasulullah mereka membuat benteng-benteng. Kalau kita ingat bagaimana suku Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah yang terakhir di Khaybar. Nah itu rata-rata tempat tinggal mereka itu berbentuk benteng, ya. Kalau bapak pergi ke umroh ke Madinah, coba biasanya ada peninggalan benteng-benteng tertentu masih ada di Khaybar pun terkadang masih ada. Itu peninggalan dulu orang-orang Yahudi pada zaman dahulu, ya. Kenapa mereka membuat benteng? Karena mereka takut akan kematian, intinya seperti itu, ya. Di masa selanjutnya bahkan di masa sekarang, ya. Mereka perang ingin menyerang jalur Gaza, ya. Mereka takutnya sangat luar biasa, ya. Betapa banyak daripada pasukan Israel, IDF itu sendiri, ya. IDF memang walaupun tentara internasional, ya. Ada yang dari Jerman, dari Prancis, Belanda, dari Arab itu sendiri, ya. Anggaplah IDF ya Israel itu juga, ya. Mereka takutnya sangat luar biasa, ya. Karena mereka mereka berperang untuk dunia itu sendiri. 1 jam mereka dibayar $1.000, bayangkan. $500 ya, sekitar itu. Kita $500 1 bulan, ya.
atau mungkin lebih daripada ini, mereka $500 dalam 1 jam ya. Karena itulah mereka berperang. Berarti apa? Karena dunia ya. Berarti apa? Mereka semaksimal mungkin untuk bisa hidup ya. Makanya dalam peperangan itu mereka tidak mau keluar dari tank-tank yang ada. Intinya apa? Bersembunyi ya. Mereka bersembunyi di dalam tank. Ketika melihat ada pejuang pembebas Palestina ya, mereka takutnya nggak mau keluar tank ya. Nggak mau keluar tank ya. Karena apa ya? Mereka berperang untuk hidup ya. Nah, berbeda dengan pejuang pembebas Palestina, mereka berperang untuk apa? Untuk mati itu sendiri, mati syahid ya. Saya kalau hidup pun ya kayak begini gak ada apa-apa, mendingan mati syahid ya. Bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan rahmat Allah. Bahkan orang yang mati syahid pun tidak mati, bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Bahkan orang mati syahid itu hidup dan mendapatkan rezeki daripada Allah. Bayangkan, kita semua di sini bisa bernafas, makan dan minum, itu rezeki bukan? Rezeki ya. Tetapi redaksi dalam Al-Quran bahwa orang yang mati syahid mendapatkan rezeki, apakah makan, minum, wallahu a'lam bishawab. Berarti dia hidup, dia mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala, begitu luar biasanya ya. Nah, ini kita kembali lagi. Nah, kenapa dalam hadis ini hatta yahtabiyal yahudu min wara'al hajar? Mereka bersembunyi di belakang pohon, di belakang batu ya. Nah, di sini menarik analisa para ulama, karena teknologi itu sudah tidak ada ya. Kalau teknologi masih ada, kalau tank-tank masih ada, kalau pesawat F-35, F-16 masih ada, mereka bersembunyinya di dalam tank, di dalam F-16, F-35, di belakang ya teknologi-teknologi yang canggih ya. Tapi karena sudah tidak ada lagi teknologi di akhir zaman, jadi mereka di sini dalam hadisnya, mereka bersembunyi di belakang batu, mereka bersembunyi di belakang pohon. Nah, ini sangat luar biasa hadis ini ya, nubuat ya. Namanya nubuat itu kabar di akhir zaman dari Rasulullah SAW. Berarti di sini para ulama menganalisa bahwa perang akhir zaman itu sudah tidak dengan tank lagi ya. Kalau misalnya perang akhir zaman itu, ini analisa ulama ya. Kalau perang akhir zaman itu dengan tank, dengan F-35, F-16, di sini Rasulullah hatta yahtabiyal yahud min wara tank dabbabat misalnya, au tayran ya. Sampai orang Yahudi itu bersembunyi di dalam atau di belakang tank atau di dalam pesawat tempur. Tapi kata Rasulullah apa? Di belakang pohon, di belakang batu manual ya. Nah ini ya, karena apa? Sekarang aja mereka bersembunyi di balik tank ya. Kalau di akhir zaman itu masih ada tank ya, tapi mereka masih tetap dalam tank, tapi nggak ada lagi tank ya. Nah, ini berarti kan teknologi di akhir zaman nanti bisa jadi ya, analisa para ulama sudah tidak ada lagi ya. Webcam, HP, laptop ya, semuanya teknologi tidak ada, tank tidak ada ya. Makanya ini ada ulama menganalisa bisa jadi pembebasan Masjidil Aqsa itu peperangannya sudah tidak dengan tank lagi. Kalau peperangan sekarang yang diuntungkan siapa? Israel ya. Karena mereka punya tank, punya F-16, F-35, sementara pejuang pembebas Palestina tidak punya tank ya. Pesawat apalagi ya, hanya mereka dengan bermodalkan apa sih, bazooka ya, tandem itu ya. Bazooka bedil itu saja ya. Roket mungkin ya, itu saja. Mereka punya pesawat ya. Mereka punya pesawat satu, udah selesai itu Israel ya. Nah, itu tidak diuntungkan secara alutsista ya, secara teknologi perang ya. Tetapi ketika teknologi tidak ada lagi, berarti kan rata, sama-sama rata ya. Paling dengan manual, dengan pedang, dengan tombak, sebagaimana zaman dahulu Rasulullah SAW. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah mengisyaratkan alimu auladakum, atau dalam redaksi yang lain alimu abna'akum as-sibaha war-rimaya warukubul khail ya, fima makna ya. Ajarkanlah anak-anak kalian 3 hal. Pertama apa? Berenang. Yang kedua apa? Memanah ya. Yang ketiga apa? Naik kuda ya. Nah, ini isyarat apa? Bahwa di akhir zaman nanti ini sangat bermanfaat ya. Nah, kita kembali lagi, ternyata di sini fayaqulul hajar wasyajar
lalu batu-batu dan pohon itu berbicara, hai muslim, hai hamba Allah, di belakang saya siapa? Yahudi. Ya. Sekarang kita sudah mendengar belum di media sosial atau berita manapun, misalnya batu-batu di Palestina sudah mulai berbicara, sudah belum? Belum, ya. Berarti masih perlu waktu lagi, ya. Tapi kalau kita sudah mendengar, ya, misalnya, itu ada batu di Palestina bisa berbicara, itu tinggal saya langsung hijrah, ya. Nggak tinggal di Indonesia, saya udah ancang-ancang, ya. Jadi saya berbicara sama Umi Hamzah, istri saya. Nih, kalau kita udah dapat kabar Masjid Aqsa dibebasin, kita tinggal di Indonesia, tabungan kita buat tiket, kita tinggal di Mesir, kalau kan tinggal di Palestina, kata saya. Ini sudah ancang-ancang, ya. Karena dengan literasi yang ada ini, ya. Nah, ini apa? Berarti apa? Berarti masih perlu proses lagi, perlu waktu lagi untuk bisa pembebasan Masjidil Aqsa itu sendiri, ya. Sebenarnya Israel itu sangat lemah, ya. Mereka takutnya sangat luar biasa, ya. Kalau kita melihat di media sosial bagaimana ketakutan mereka itu sampai kepada trauma. Jadi mantan militer Israel traumanya bertahun-tahun, ya. Trauma itu membuat apa? Membuat dia kalau misalnya tidur itu ngompol kalau tidur. Kenapa? Karena dia mimpi buruk terus. Mimpi buruknya apa? Saya dulu pernah membunuh anak-anak kecil, ya. Traumanya gitu, ya. Bertentangan dengan fitrah dia sebagai manusia, ya. Banyak trauma ini, jadi macam-macam lah, ya. Nah, inilah kekuatan atau pasukan Allah Subhanahu wa taala berbentuk ro'ab itu sendiri. Apa itu ro'ab? Ro'ab itu ketakutan, rasa takut, ya. Tapi kalau pejuang pembebas Palestina di depan tank pun dijailin sama dia, tank itu, ya, taruh bom, lari gitu kan, dijailin, ya. Nah, inilah, ya, walaupun fa'in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Saksikanlah ketika saudara-saudara kita di Palestina mereka menderita, ya, dari segi makanan, dari segi apapun, ya, dari segi darah, suap, sangat pilu, ya. Setiap hari saya terus update, ya, berkaitan dengan berita ini, ya. Sangat pilu, ya. Tapi saksikanlah apa kata Allah ketika kita menderita, semenderita-menderitanya levelnya kelas 9, ya. Mereka juga pun Israel menderita levelnya 9 sebanding, ya. Takunu ta'lamun fa innahu ya'lamuna kama ta'lamun. Ketika kita menderita level 9, mereka pun menderita level 9. Kok tidak kelihatan, ya? Mereka kelihatannya, ya, mereka disembunyikan, ya. Level 9-nya ini berapa banyak yang mereka rasakan juga, ya. Tapi apa kata Allah? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Tetapi yang membedakan rasa sakit kita dengan rasa sakit mereka, rasa sakit kita semuanya pahala dan pahala. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun, itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka di dunia dapat penderitaan, ketika di akhirat dimasukkan ke dalam neraka, ya. Naudzubillah. Jadi berbicaralah Yahudi, berbicaralah batu dan pohon tersebut, hai muslim, bunuh dia kecuali pohon apa tadi? Gorkot, ya. Nah, pohon gorkot ini menarik, ya. Pohon gorkot ini sekarang di Israel, atau anggaplah terkadang kita menyebutkan Palestina yang dijajah, ya, bukan menyebutkan Israel, ya. Palestina al-Muhtallah, ya. Ardul Palestina al-Muhtallah, negeri Palestina yang dijajah, walaupun bahasa peta Israel, ya. Ya. Nah, terlepas dari itu mereka melakukan penghijauan yang sangat luar biasa, yang sangat masif, ya. Penghijauan apa? Mereka nggak mau pohon selain pohon gorkot itu sendiri, ya. Kalau kita penghijauan, ya, pohon palem, apalagi beringin, mungkin pohon mangga, ya, pohon cengkeh, ya, macam-macam, ya. Tapi mereka penghijauan itu nggak mau pohon macam-macam. Pohonnya apa? Satu aja, yaitu pohon gorkot, ya. Jadi ketika 2013, ya, saya di Palestina. Nah, ketika di sana saya diajak ke perbatasan. Perbatasan itu yang kalau Bapak lihat di media sosial banyak kawat gitu. Kawat berduri itu ada listriknya, itu ada CCTV-nya juga, gitu, ya. Lihat dalam radius 500 meter atau 1 kilometer kelihatan pohon gorkot seperti pohon beringin, itu hijaunya luar biasa, ya.
Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa orang Yahudi sudah mengetahui bahwa mereka pun akan hancur ya. Kenapa mereka menanam pohon gorkot ya? Padahal ini adalah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Bukankah Nabi Muhammad musuh mereka? Bukankah umat daripada Nabi Muhammad musuh mereka? Tapi mereka meyakini. Nah ini ya, itulah orang Yahudi ya. Itulah orang Yahudi. Mereka maghdub, kalau dalam surah Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Maghdub itu mereka tahu apa yang diajarkan Al-Qur'an, mereka tahu apa yang diajarkan Rasulullah, tapi mereka tidak mengikutinya, justru berlawanan ya. Nah, mereka kan mengimani bahwa Nabi Muhammad itu pasti benar, akhir zaman itu pasti, tapi mereka tidak mengimani, malah melawan itu ya. Ya, itulah makanya mereka gegil ya kalau bahasa saya ya. Jadi pohon gorkot itu begitu luar biasa ya, karena mereka yakin di akhir zaman nanti kita akan bermanfaat bagi mereka ya. Nah, saksikanlah bahwa ketika pembebasan Masjidil Aqsa itu sendiri, nah pohon gorkot ini tempat bersembunyi mereka. Masjidil Aqsa dibebaskan oleh Muslim, ibadah lana, hamba Allah yang soleh, bukan Muslim yang KTP ya, Muslim tapi bulan puasa dia ke warteg, nah itu mustahil ya. Muslim yang tahajudnya luar biasa, baca Al-Quran luar biasa, ruhiyah spiritualnya luar biasa, ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ketika itu mereka bersembunyi, mereka kaburnya kemana? Ya, nah ada yang mengatakan kaburnya mereka adalah ke Iran sana. Ya, jadi makanya di sini saya sering ditanya, Ustaz, ini kenapa nih kok yang menolong orang Palestina hanya misalnya Iran ya? Yang Hizbullah di mana? Di Lebanon ya, Houthi di mana? Di Yaman. Mereka orang-orang Iran, orang-orang Syiah ya. Saksikanlah itu hanya formalitasnya ya. Saksikanlah itu hanya formalitas, enggak benar. Syiah itu dengan Yahudi itu 11-12 ya. Dari segi sejarah, dari segi akidah itu 11-12. Kenapa ada Syiah Sabaiyah ya, Abdullah bin Sabah, ada Isna Asar, itu awal-awal orang Yahudi. Sabaiyah itu ya, Abdullah bin Sabah itu di masa sahabat, itu adalah orang Yahudi ngaku pura-pura masuk Islam, lalu dia ingin menghancurkan Islam dari dalam ya, Syiah itu ya. Lalu apa yang dia katakan? Imam Ali bin Abi Thalib adalah nabi ya, itu awal-awalnya ya. Ini Nabi Muhammad mengambil kenabian dari kayak macam-macam lah perkataannya ya. Lalu apa di kemudian hari dia mengatakan Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan ini ya. Jadi sampai kayak begitu ya, Abdullah bin Sabaiyah ya. Di kemudian hari ada Isna Asar, ada ini dan ini ya, sampai sekarang ya, Iran, Houthi, Yaman ya. Saksikanlah kita kalau di media Indonesia terkadang, oh ini ternyata orang Syiah pro kepada Palestina. Tidak juga, itu bahasa media formalitas, hati-hati kata saya ya. Jadi ini ya. Nah, ketika ke Iran tersebut, justru Dajjal itu muncul di mana? Di Asfahan ya, menurut prediksi dari para ulama ya. Nah ini disitulah kenapa bahwa negeri Syam itu adalah negeri tempat perang akhir zaman antara Muslim dengan kubu non Muslim itu sendiri yang dipimpin oleh Dajjal. Kalau kubu Muslim dipimpin oleh Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Nah makanya hadis yang ketiga di sini berkaitan dengan itu ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Abul Qasim As-Sadiq Al-Masduq yaqul yakhruju aqwar Dajjal. Nah ini ya, masihud dhalalah di balal masyriqi fi zaman ikhtilafin nasi wa furqa wa yablughu ma syaa Allah yablughu min al-ardi fi 40 yawman Allahu a'lam ma miqdaruha fa yulqal mu'minuna shiddatan shadidatan thumma yanzilu Isa ibn Maryam min as-sama fa yaqumu an-nas fa idza rafa'a ra'sahu min raq'ati qala sami Allahu liman hamidah qala Allahu man saddada wa ta'ala muslimun. Nah ini berkaitan dengan pasca atau menjelang pembebasan Masjidil Aqsa dan pasca pembebasan Masjidil Aqsa. Jadi setelah Masjidil Aqsa enggak langsung terbit matahari dari barat, enggak ya. Tapi ada proses lagi ya. Dajjal keluar, Imam Mahdi keluar, Nabi Isa keluar ya. Makanya saya katakan tadi, kenapa Rasulullah mengatakan asyam wardul mahsyar,
bahwa Syam adalah tempat berkumpul di akhir zaman, analisa pertama adalah tempat yang paling aman di akhir zaman secara agama, ya. Nah ini di sini ya, yakhruj awwal dajjal, bahwa dajjal itu akan keluar. Awar itu picek, ya. Piceknya ini kalau di internet dikategorikan mata satu di dahi, ya. Seperti itu sebenarnya simbol saja, ya. Tapi yang sebenarnya adalah dia matanya dua, tapi mata yang satu lagi picek, ini gitu, ya. Berarti kan naudzubillah dia melihat dari mata kiri saja, ya. Yang picek itu mata kanannya, ya. Kalau picek itu ya cacat lah ya, ke bahasa kita kan cacat, ya. Berarti kan dia melihat dari satu mata saja. Tapi matanya dua gitu, tapi yang satu tidak berfungsi, yang satu berfungsi. Yang kiri yang berfungsi. Bukan berarti dia kalau di internet dilihatkan di jidat gitu kan, seperti monster gitu ya. Di jidat itu kan seperti itu ya. Itu simbol saja ya. Simbol mata satu dajjal ya. Simbol Freemasonry, Zionisme dan lain-lainnya ya. Nah, dajjal ini keluar ya. Fi zaman ikhtilafin nas wa furqah, di zaman di mana manusia itu sangat sedang banyak peperangan, ya, pembunuhan dan lain-lain, ya. Jadi kacau dunia ini intinya, ya. Berarti kan perang dunia ketiga ini ya ketika itu anggaplah sudah terjadi, ya. Fayablugu masya Allah ayyablugu minal ard. Nah, dajjal ini bertahan di muka bumi ini 40, ya. 40 hari, ya. Tapi 40 hari ini berbeda, ya. Jadi satu hari ibarat 1 tahun, 1 hari ibarat 1 bulan, setelahnya ibarat 1 minggu, selebihnya seperti 1 hari biasa, ya. Itu di akhir zaman. Ya wallah alam, ya, fenomena alam apa, ya, ketika sekarang saja kita gempa itu sangat banyak. Kenapa gempa banyak? Ya karena bumi ini sudah tua, ya. Ibarat mobil tua itu kadang PR-nya banyak, ya. Mobil tua terkadang mogok, terkadang ini, intinya apa, sudah harus angkat mesin, ya. Nah, bumi ini perpindahan kutub, pergeseran kutub utara dengan kutub selatan membuat suhu di muka bumi ini bergeser, ya. Dulu di Saudi gersangnya sangat luar biasa. Sekarang curah hujan begitu luar biasa, banjir beberapa kali, ya. Bahkan salju sudah turun, ya. Makanya kata Rasulullah SAW, tidak akan terjadi kiamat, hai sahabat, ya, kamu, sampai kamu melihat ini yang padang pasir di zaman Rasulullah tandusnya luar biasa menjadi padang rumput yang subur. Sekarang sudah ada kan? Sudah ada, ya. Karena apa? Perpindahan kutub itu sendiri, ya. Pergeseran daripada iklim itu sendiri, ya. Makanya wajar kalau misalnya 1 hari ibarat 1 tahun, ya. Walaupun belum ada yang menganalisa, ya, dari segi ilmu astronomi, ya. Tapi saksikanlah di kemudian hari akan terjadi ini. 1 hari ibarat 1 tahun, 1 hari ibarat 1 bulan, 1 hari ibarat 1 minggu, selebihnya hari-hari biasa seperti kita ini, ya. Yang menarik adalah pertanyaan para sahabat, ya Rasulullah, ketika 1 hari 1 tahun itu, ya, sholat bagaimana? Sholatnya apakah kan kita 1 tahun berapa kali ini? Dalam 1 hari 5 waktu, ya kan? Dalam 1 bulan 5 dikali 30 berapa? 150, ya. 150 dikali 12, ya 1.500 lah, 1.600 waktu. Apakah dalam 1 hari tersebut, ini pertanyaan sahabat luar biasa, ya. Jadi kalau berbicara tentang akhir zaman pun, bagaimana ibadah kita itu kayak gimana, gitu kan? Jadi concernnya adalah ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, apa jawaban Rasulullah? Semuanya diqadar, tetap 5 waktu, ya. Tapi 5 waktu tersebut dari subuh sampai zuhur bisa jadi 6 bulan. Ya betul kan? Dari zuhur sampai asar bisa jadi 3 bulan, ya. Dari asar sampai maghrib bisa jadi 3 bulan. Nah, itulah 40 hari Dajjal akan berada di muka bumi ini. Para ulama menganalisa berarti kan nggak sampai 2 tahun sebenarnya, ya. Kalau hitungan kita, ya, tapi 2 tahun itu sangat optimal, efisien Dajjal itu. Dan kalau misalnya perjalanan kita dari Indonesia ke Mekah sekitar berapa? 9 jam, ya.
sekitar 9 jam. Tapi kalau misalnya tidak ada teknologi bisa sampai 2 bulan, 3 bulan, gak efisien ya. Tapi Dajjal berhembus saja di angin itu ya. Dari Mekah ke Indonesia mungkin itu kan menit saja dia ya. Dari pintu ke pintu, dari ke Eropa ke ini. Jadi tiada ada pintu rumah kecuali akan didatangi oleh siapa? Dajjal itu sendiri ya. Hai manusia, saya adalah pertama dia ngaku apa? Nabi ya, superhero ya. Makanya kenapa film-film Hollywood itu rata-rata film-film superhero ya. Samping memang karena kejahatan di sana banyak ya, sehingga yang dimunculkan adalah superhero ya. Kalau di Korea adalah film romantis ya, karena di sana tidak ada romantis ya. Indonesia kenapa film-film banyak horor-horor? Ya itulah budaya di Indonesia ya. Nah, tapi terlepas daripada itu ternyata budaya superhero ini adalah untuk mempersiapkan keluarnya Dajjal itu sendiri. Karena Dajjal versi sekarang adalah Superman yang bisa terbang ya, yang kuat bacok misalnya, apalagi yang ya itulah ya. Karena Dajjal superhero ya, memang benar ya, diberikan istidraj dari Allah Subhanahu wa taala, dia bisa terbang, dia bisa menumbuhkan pohon ya, bisa menggersangkan tertentu ya, bisa membuat orang banyaklah sihir, bisa menghidupkan orang mati ya. Jadi banyak ya. Itu bukan ini, ternyata memang tipu Dajjal ya. Ada seseorang misalnya, berimanlah kepada saya tidak beriman, saya bangkitkan bapak dan ibu kamu. Ternyata itu khodamnya, itu jin yang menyerupai ayah dan ibunya. Intinya apa? Intinya tidak ada satu rumah pun di muka bumi ini kecuali akan didatangi oleh Dajjal. Kecuali rumah tersebut setiap hari wiridannya apa? Surat 7 awal 7 akhir ya. Dihafal mulai sekarang ya, 7 ayat ya, 7 ayat. Dipilih saja atau yang akhir atau yang di awal ya. Jadi baca di subuh, insya Allah Dajjal itu nggak bisa ngelihat ya, nggak bisa ngelihat kita ya. Nah di sini makanya di sini dikatakan fayuqal mu'min syiddat sayyiduma yanzilu Isa bin Maryam, maka datanglah turunlah Nabi Isa alaihi salam. Nah Nabi Isa ini turunnya di Syam juga. Nah ya, di mana? Di Suriah ya. Nah ketika di Suriah tersebut Imam Mahdi sudah muncul ya. Jadi urutannya ya, adalah Imam Mahdi dulu, baru Dajjal, baru Nabi Isa alaihi salam ya. Jadi ketika Imam Mahdi turun pun itu pun akan memerangi Dajjal itu sendiri ya. Nah ketika dalam masa-masa itulah Nabi Isa alaihissalam turun. Nah Nabi Isa alaihissalam ketika munculnya melihat Imam Mahdi sedang sholat bersama kaum muslimin ya. Apakah di situ samiallahu liman hamidah, ketika itu disuruh ya, Nabi Isa alaihissalam disuruh silahkan untuk jadi imam. Tidak, saya mengikuti syariatnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi Imam Mahdi ya. Walaupun Nabi Isa turun ke muka bumi ini intinya tidak membawa syariat baru ya. Betul, beliau Nabi ya. Berarti ketika Nabi Isa turun, malaikat Jibril bertugas lagi kan? Bertugas lagi ya. Sekarang kalau bahasa manusia pensiun ya. Tapi ketika Nabi Isa turun, akan wahyu itu akan datang lagi ya. Tapi tidak membawa syariat yang baru, tapi syariat tetap syariat Nabi Muhammad SAW. Qala sami'allahu liman hamidah, fatallahu al-masih ad-dajjal wa dhaharul muslimun. Bahkan ketika Nabi Isa setelah sholat tersebut, peperangan itu ada di mana? Di Palestina itu sendiri ya. Jadi perang membunuh Dajjal. Dajjal itu matinya di mana? Babul Lut ya. Di mana Babul Lut itu? Babul Lut itu di salah satu pintu masuk ke Quds ya. Babul Lut. Nah itu ketika Nabi Isa, ketika perang Dajjal dengan kaum muslimin di Palestina sana, Nabi Isa muncul, itu Dajjal itu lemesnya luar biasa ya, karena dia tahu ya, karena dia tahu bahwa ajal dia itu adalah di tangan siapa? Nabi Isa alaihissalam. Nah Imam Mahdi nggak bisa ya ngebacok siapa? Dajjal. Siapapun yang kita misalnya 100 orang, 1000 orang ngebunuh Dajjal nggak bakal mati ya, kebal bacok ya, nggak bakal ya, karena sudah ditetapkan ajal dia di tangan siapa? Nabi Isa. Makanya ketika mendengar Nabi Isa itu di ujung gang,
wah itu dia takutnya luar biasa. Seperti apa? Dianalogikan seperti garam yang kena air, ya luluh ya, atau besi yang kena api, luluhnya takutnya luar biasa. Ternyata benar. Disitulah Nabi Isa alaihissalam dengan tombaknya itu dari angkat nih Dajjal yang mengaku Tuhan ya, kata Nabi Isa alaihissalam, Sony bertakbir. Nah yang menarik, kenapa pelangnya di Palestina ya? Nah, ini berdasarkan hadis juga bahwa pejuang pembebas Palestina walaupun sekarang sudah dibantai 18.000, saksikanlah para pejuang itu tidak akan habis ya. Saksikanlah anak-anak yang sekarang ayah dan ibunya meninggal, itu pasti akan menimbulkan dendam pada siapa? Penjajah Israel. Gara-gara Israel ayah saya meninggal, ayah saya sahid, ibu saya sahid, saya akan menjadi pejuang untuk apa? Membalas dendam ya. Makanya apa kata Rasulullah? Generasi terakhir mereka yang ada di Palestina sana, itu mereka akan memerangi Dajjal itu sendiri ya. Jadi ya secara agama wajar Rasulullah berdoa, Allahumma barik li Syamina, Allahumma barik li Syamina berapa kali tadi? 3 kali. Ya. Itu mungkin bisa saya sampaikan karena sudah masuk suruh. Ahlan wa sahlan kalau ada yang dipertanyakan, berdiskusi berkaitan tentang hal-hal seperti ini. Silakan. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada bertanya, saya cukupkan. Sudah suruh ya? Sudah masuk? Ya. Karena sudah masuk suruh, saya cukupkan. Ya, di sini kita selalu banyak berdoa ya. Ketika kita di Indonesia bisa hidup secara damai ya. Saudara-saudara kita di Palestina sekarang masih dibantai perharinya ya, mereka sangat menderita ya. Ya tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada mereka ya, pertolongan kepada mereka, dan kita pun diberikan keistiqomahan dalam berdakwah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.